dulu dong dok, remaja itu usia dari berapa sampai berapa sih dok? Ya, jadi kita itu mengatakan remaja itu teenager ya kalau kita bilang ya. Itu kita udah mulai usia dari sebentar sebentar. Kok baterai aku ini tiba-tiba error ya? Sebentar sebentar ya. Oke, sabar ya teman-teman. Oke, kayaknya lagi ada kendala di Dokter Yulia. Ya. Sorry sorry. Hmm, halo. Hai dok, ini bentar, gambarnya dokter belum bergerak. Udah aman, sudah. Eh, jadi kalau menurut WHO dikatakan usia remaja itu sekitar 12 sampai 24 tahun seperti itu. Oke. Jadi di range itu menurut WHO itu kriteria remaja. Oke dok. Baik, kita mau bandingkan langsung ya dok ya. Remaja dulu anggaplah 2 tahun terakhir sama remaja yang tahun ini itu konsumsi sosial media ini tuh beda banget dokter. Nah, mau bahas dulu apa sih dampak dari luarnya dulu deh dok, jangan dibahas langsung jelasnya. Dampak luar gimana? Dampaknya pasti ada positif, ada negatifnya ya. Negatif kayak gitu. Dampak positifnya adalah memang anak-anak zaman sekarang itu banyak informasinya lebih cepat. Bahkan kita aja dapat informasinya mungkin dari mereka kayak gitu kan. Kemudian acara-acara yang kekinian seperti itu mereka dapatnya lebih cepat gitu kan. Kita pun juga bahkan lebih cepatnya dari mereka. Itu dampak secara positifnya. Kemudian sosialnya mungkin banyak juga ya, itu dampak secara positifnya, dia bisa bersosialisasi melihat dunia kayak gitu. Tapi ternyata apa namanya, ada dampak negatifnya juga gitu. Jadi sosial media itu nggak semuanya serta merta negatif, nggak, tetap ada positifnya gitu. Jadi positif ada, negatifnya juga ada. Negatifnya itu contohnya ya sekarang mereka yang paling terasa banget jadi apatis gitu. Jadi Apatis. apa namanya, secara sosial media itu secara kalau negatif itu saya kalau misalnya ketemu pasien secara ininya ya realnya itu jadi anak agak baperan kayak gitu karena melihat dunia sosial media itu kan dunia ya bisa dibilang tipu-tipu lah ya gitu kan, nggak semua kehidupan itu baik kayak itu, nggak semua kehidupan itu seneng kayak gitu kan. Nah itu jadi anak yang terpuruk makin terpuruk kayak gitu pas lagi ngeliat sosial media gitu. Tapi ada positifnya juga. Positifnya mungkin adalah oh teman aku seneng, jadi kita terimpuls buat seneng juga, kita terimpuls untuk menikmati, oh dunia itu tuh perlu dinikmatin loh kayak gitu, itu positifnya kayak gitu. Jadi memang sebaiknya itu pendampingan gitu, nggak cuma sosial media. Orang tua kita itu tetap pendampingan yang paling penting di era anak zaman sekarang ya, di teknologi sekarang yang sangat-sangat maju ini seperti itu. Oke. Nah dok, menariknya gini ya dok, saya setuju banget waktu dokter bilang ada dampak positif dan negatifnya. Kita pun mungkin sebagai orang yang sudah dewasa atau cukup umur gitu ya dok ya, yang kayak kata dokter tanpa pendampingan sudah bisa gitu, sudah dibolehkan, akan tetap ada dampak positif dan negatifnya. Nah pertanyaannya adalah dok, kan kita tahu ya, masa remaja itu kayak masa cari jati diri. Kita tuh kayak nggak tahu ini kalau saya ini jadi cewek nih, saya tipenya yang feminim kah, yang tomboy kah, atau misalnya cowok nih saya pemalu atau yang pemberani. Nah, media sosial ini ternyata bisa berdampak nggak sih dok, membentuk kepribadian masa remaja ini? Dokter, suara saya kedengeran?
Wow, terputus. Baiklah, sabar, tenang, tenang, tenang gitu kalau kata di TikTok ya. Kita coba sambungkan lagi. Sebelum kita sambungin lagi ke Dokter Yulia, teman-teman jangan lupa ya untuk install aplikasi YesDoc dan jangan lupa datang ke booth YesDoc ada di Jumat, Sabtu, Minggu di Mall Kokas. Ya, kita akan kasih voucher yang banyak buat kamu yang hadir. Aku undang lagi ya Dokter Sofianya. Oke. Dokter Yulia aku udah undang, boleh diterima lagi? Sambil nunggu Dokter Yulia terima, teman-teman boleh kasih pertanyaan, nggak mesti harus remaja. Oke, udah tersambung. Hai dok, kita tes lagi deh. Ini kayaknya lagi sinyalnya sih teman-teman. Padahal lagi seru banget. Dokter, hai. Tes, dokter suara saya, apakah sudah kedengeran? Boleh dicek sinyalnya dokter? Kayaknya sinyal dari dokter nggak stabil ya. Teman-teman sambil nunggu silahkan, aku akan langsung pilihin nih pertanyaannya karena nanti kita langsung tanya jawab sama dokter Yulia. Wow, udah mulai banyak nih yang kasih pertanyaan. Oke. Okay. Oh ini udah ada yang nanya nih. Oh ini tapi nanyanya event apa di Kokas? Oh iya, buat yang kepo eventnya apa aku kasih bocoran sedikit. Bocorannya adalah kita akan ada pemeriksaan cek retina. Wah, kalau yang belum tahu nanti bisa datang di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Sudah tersambungkah dengan Dokter Yulia? Hai dok. Suaranya dokter nggak kedengeran dokter. Boleh di unmute kayaknya ketekan deh itunya tombol mute-nya. Belum kedengeran dok. Apa coba keluar lagi nanti dokter masuk lagi. Wow, sorry ya teman-teman. Oke, aku sudah undang lagi Dokter Yulia. Semoga ini lancar ya. Yang ini udah bisa belum? Tes tes. Halo. Oke. Sabar ya. Teman-teman silahkan tuliskan pertanyaannya. Udah banyak banget yang mulai masuk pertanyaannya. Kita nanti langsung tanya ke Dokter Yulianya guys. Oke. Masih nggak bisa. Kita coba lagi. Jangan menyerah, gitu katanya. Hai, ada Charlie Hospital. Sudah bergabung. Halo. Nah, teman-teman, selain event di Kokas, kita akan ada acara Yes Class, program untuk mama papa yang punya baby, buah hati gitu ya. Kita akan ada program Yes Class di Kamis ini. Jadi, kalau kamu belum join, silahkan daftar karena kita masih ada kuota untuk pesertanya. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek di sosial media kita, di Instagram kita, atau di TikTok kita ya. Apakah sudah bisa tersambung ini, teman-teman? Aku undang sekali lagi Dokter Yulianya ya. Oke, ini udah banyak banget pertanyaan. Aku langsung pilihin deh. Nanti kita langsung masuk ke Q&A-nya. Dokter Yulia, Dokter Yulia nggak bisa gabung nih, is unable. Dokter boleh dicek kembali. Ini ada info dokter nggak bisa gabung. Oke, ini bisa. Coba dokter yang undang, yes dok. Dokter boleh klik gambar kayak orang gitu, ada tanda panahnya. Dokter klik terus dokter search nama yes dok, terus dokter invite yes dok. Oke. Oke, sambil nunggu teman-teman, tadi kayak dokter Yulia bilang, ternyata dampak media sosial ke kesehatan mental remaja itu
ada positif dan ada negatifnya. Jadi tidak semua hal itu negatif. Nah, kita akan tanya lagi nanti kira-kira positifnya itu seperti apa dan negatifnya itu seperti apa. Tanya nanti dari dokter Yulia langsung ya. Saya udah coba undang lagi, dokter silahkan diterima ya. Oke, dokter cek. Halo Mbak, udah belum ya? Oke, udah. Ini udah Suaranya, aman dok. suaranya udah aman? Oke, udah. Dokter bisa dengar suara saya? Bisa banget. Dok, sedikit lagi. Tadi pertanyaannya nanggung sebelum kita Q&A. Tadi dok, masa remaja itu masa membentuk diri ya. Mereka bingung mau jati dirinya seperti apa. Nah, ternyata dampak media sosial itu pasti mempengaruhi kepribadiannya. Seberapa jauh dok pengaruh media sosial ke kepribadian seseorang remaja? Ya, kalau ditanya seberapa jauh, kita nggak bisa ngelihat seberapa jauh secara pasti ya. Karena kepribadian itu dibentuknya nggak cuma satu faktor aja. Jelas ya? Nah, Jelas, jadi ada tiga jelas, faktor tadi. jelas Ada dok. jadi faktor secara genetiknya, ada lingkungannya, ada sosialnya juga seperti itu. Dan itu kita nggak, kalau di media sosial ini lebih ke sosialnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa Wow. Ini sinyalnya dokter Yulia kan. Terputus dokter, Halo. terputus lagi. Oke, lanjut lagi. Ya, padahal lagi seru banget ya. Iya, nggak apa-apa dok. Biar yang lain makin penasaran, nanti jadinya konsultasi sama dokter Yulia dia stop, nggak apa-apa. Dok, apa aja kepribadian remaja ini? Tapi next nanti kita bikin lagi ya di sinyal aku yang lebih stabil. Oke, dokter kita masuk Q&A sebentar ya. Masih ada waktu, teman-teman silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, pertanyaan pertama dokter dari ada April. Dok, saya mau tanya, remaja ini kan emosinya masih nggak bisa terkontrol. Gimana caranya untuk kita bisa arahkan remaja dalam membatasi penggunaan sosmed dalam kehidupan sehari-hari? Wah, ini kayaknya dia punya saudara remaja nih, dia pingin bantu. Ya bener sih. Tapi sebenarnya yang nggak emosi nggak terkontrol tuh nggak cuma remaja ya. Kita dewasa pun juga sebenarnya bisa juga gitu. Gimana cara kita membatasi sebenarnya sih kita arahkan, bukan arahkan sih, tapi kita bantu untuk komunikasi sih. Sebenarnya sosial media ini agak jeleknya tuh komunikasi kita jadi attachment yang di sekitar kita tuh jadi terputus gitu loh. Jadi sebenarnya pun kalau sosial media jalan, tapi attachment kita dengan sekitarnya, dengan pengasuh, dengan orang tua, dengan kakak kayak gitu, itu bagus, itu nggak masalah karena bahkan kita bisa lebih, ini anak bisa perkembangannya lebih bagus karena nanti bisa memilih-milih, oh mana sih yang baik yang perlu dicontoh, oh mana yang nggak bagus yang nggak perlu dicontoh gitu. Karena kan kita nggak bagus juga kan yang diarahin tuh good good itu tuh nggak bagus juga. Tapi kita juga harus memberikan oh good and bad itu harus benar-benar kita kasih tahu, ini lo good, ini lo bad gitu. Jadi suatu ketika nanti dia semakin dewasa gitu, dia fungsi kognitif, fungsi belakang ini dengan budaya yang memang wataknya agak keras kayak gitu ya. Nah itu juga nggak bisa kita salahin juga karena memang tadi aku bilang lingkungannya memang seperti itu gitu. Tapi yang penting ke depannya dia tahu saat diadaptasi dengan, oh aku lagi diadaptasi dengan orang
harus seperti apa. Jadi mengarahkannya lebih mendampingi, lebih ke pendampingan daripada mengarahkan, lebih ke pendampingan. Karena anak-anak zaman sekarang tuh pinter-pinter. Jadi nggak bisa kalau kita cuman kamu ikutin ya. Kalau dulu kan kita bisa ya, Dek, otoriter tuh bisa gitu. Instruksi. Tapi kalau sekarang ya, kalau sekarang kita lebih ke pola asuh demokratis kayak gitu. Jadi kita, contohnya seperti ini. Kira-kira menurut Mas nonton itu bagus nggak? Gitu. Jadi biar dia yang mikir sendiri gitu. Nah, ketika dia sudah memikirkan sendiri, baru kita ikutin alurnya. Jadi Mas yang menurut Kaidi, kalau menurut Bunda itu kurang tepat kayak gitu. Jadi kita diskusinya di situ. Ya, beda dengan Mas itu nggak bagus Mas. Jadi Mas nggak boleh nonton ini, nggak boleh nonton itu. Nih anak jadi apa? Penasaran, ngumpet-ngumpet gitu. Jadi mendingan kita apa adanya. Memang good, memang bad, dan itu ya sudah. Oke. Oke dok, kita masuk ke pertanyaan kedua ya dok ya. Ada pertanyaannya. Ada dari Ini ada dari @superlife_komunitas. Dok, gimana caranya mencegah orang dewasa pun udah banyak yang aktif di media sosial? Mungkin ini maksudnya ketergantungan kali ya dok ya. Oh, masih dengar nggak Mbak? Halo? Dengar dok. Ya, masih bisa dengar? Okay. Sebenarnya ini budaya latah tuh mungkin ikut-ikutan ya. Tadi sih, ya adiksi. Iya, harus tahu sih, maksudnya gini, kalau anak remaja sebagai orang, posisinya apa dulu nih? Kalau kita sebagai orang tua, sebagai orang tua atau pendamping gitu ya dengan remaja kayak gitu, kita harus bisa mengalihkan sosial media ini ke dunia nyata gitu. Dalam arti gini, kita meminta untuk kurangin dong sosial medianya gitu misalnya ya. Tapi konsekuensinya apa? Contohnya ya sudah, kalau kamu nggak main sosial media, berarti kita main monopoli bareng yuk gitu. Kita main ular tangga bareng yuk. Permainan-permainan dulu tuh aktifin lagi. Itu bener-bener, karena itu bener-bener bisa attachment-nya biar kita dapat juga gitu. Jadi jangan cuman kamu nggak boleh nonton ini, kamu nggak boleh nonton ini, tapi kita nggak ada action buat mendampingi, kita nggak ada action buat ngajakin dia interaksi atau kegiatan, kan juga gabut juga gitu loh. Iya betul. Ya nggak sih gitu loh. Ya, posisinya apa dulu nih kalau kita posisinya memang jadi orang tua? Oke deh, ini orang tua, semoga para pendamping yang punya remaja bisa dicatat saran dari Dokter Yuli hari ini. Dok, pertanyaan ada yang tambah lagi, ini bagus banget menurut saya pertanyaannya. Dok, dari timeless.life, Dok saya mau tanya, gimana cara meluapkan emosi ke orang tua? Karena susah ya, apalagi remaja, dan akhirnya malah meluapkan ke sosial media. Ini kayaknya ciri khas remaja zaman sekarang tuh apa-apa curhatnya di sosial media, Dok. Gimana? Jadinya pada update status ya. Nah, balikin lagi, caranya meluapkan ke orang tua sebenarnya bukan meluapkan ya. Jadi kita punya kita gitu pun orang tua, kita sebagai orang tua juga sudah harus siap menampung dengan cerita anak yang zaman sekarang yang sebenarnya apa sih dia? Emang maksudnya agak masih harus berat dan harus dijalanin gitu. Oh, Mbak sinyalnya jelek banget ya, maaf ya. Saya dengar kok, berarti ya kita harus dengerin ya intinya, dan tetap
peran pendamping itu berarti besar banget dalam apa ya, memproses kesehatan mental pada remaja ini. Jadi maksudnya alangkah lebih baiknya kalau setiap remaja di Indonesia ini punya pendamping masing-masing, entah itu orang tua, guru di sekolah, mungkin ya teman yang lebih dewasa, atau mungkin pasangan yang lebih dewasa yang sudah mature gitu ya dok ya. Itu penting buat apa ya, membentuk kesehatan mental mereka. Dokter, pertanyaan lagi dok, kan ada nih dampak media sosial itu membuat seseorang menjadi gangguan cemas dan juga depresi. Nah, gimana cara membedakan atau nanti gimana sih solusinya jika remaja-remaja ini sekarang nanti mengalami kayak depresi, sudah gangguan cemas? Apa dok solusi buat mereka? Apakah mereka sudah boleh ke psikiater? Apakah harus ke orang tua dulu? Apa ke guru BK dulu gitu? Oh iya, oke. Jadi kita ini ya balik dulu ke definisi dari gangguan mental dulu ya. Aku mau review sebentar tentang definisi kita tuh. Cemas tuh wajar nggak sih? Wajar. Sedih tuh kalau sedih tuh depresi ya. Sedih tuh wajar nggak sih? Wajar. Marah itu wajar nggak sih? Wajar kayak gitu. Kita punya itu cara kita mengekspresikan emosinya kita gitu. Tadi yang dibilang sama pertanyaan PMLS itu kita boleh loh meluapkan ekspresi emosi kita gitu. Boleh banget daripada kita pendem dalam arti ikhlas tapi nggak ikhlas kayak gitu ya. Mendingan kita ekspresiin aja kayak gitu. Itu satu gitu kan. Kita boleh meluapkan. Yang kedua, kita ada batasannya ketika ekspresi emosi kita ekspresi emosi kita itu sudah sampai mengganggu aktivitas kita, peran sosial kita, waktu luang kita, perawatan diri kita, kemudian peran utama kita kalau kita pelajar ya, remaja jadi pelajar kayak gitu ya. Ketika itu sudah terganggu, bolehlah kita come to professional health gitu. Boleh ke psikiater, boleh ke psikolog kayak gitu. Tapi kalau itu masih belum terganggu sampai situ, kita mungkin bisa ada yang menurut kita bisa kita percaya, boleh loh kita bercerita gitu. Intinya tuh kita kadang tuh butuh ventilasi dan validasi kalau kita bilangnya. Karena balik lagi loh, sebenarnya apa ya, kepribadian kita yang paling dasar itu apa sih? Narsisistik. Setiap orang tuh suka banget loh diapresiasi itu jujur suka kan ya. Nah itu tuh yang memang terjadi pada kita ketika kita harus adaptasi gitu. Kita jadi aku tuh cuman butuh didengerin doang gitu. Aku tuh cuman butuh lo validasi doang buat oh iya kamu hari ini cocok pakai baju orange kayak gitu ya. Betul, cewek apalagi ya dok butuh banget validasi. Ya itu ya boleh lah, itu makanya peran kita sebagai pendamping ya, nggak cuma orang tua aja, sebagai kakak, temen, sahabat kayak gitu, itu tuh cuma butuh kayak gitu aja, butuh gitu aja. Terus kalau kapan datang ke psikiater atau ke psikolog, ketika yang tadi saya bilang sudah sampai ke arah gangguan gitu, gangguan ke fungsi peran dia, sosial dia, kayak gitu kan, waktu luang dia sih sudah ada gangguan, boleh come to profesional. Tapi ketika itu masih bisa terhandle dalam hanya waktu tertentu aja, nggak apa-apa. Memang jalannya seperti itu. Kita harus melewati fase adaptasi kita yang harus cranky, nangis, harus cemas seperti itu. Terus tadi pertanyaan terakhir adalah kalau udah depresi, cemas, kan biasanya overthinking ya, overthinking. Kalau aku saranin ke apa namanya, ke klien-klien aku buat stop sosial media dulu, stop stalking gitu kan, stop untuk ya kan stalking itu kan bikin sakit. Stalking mantan itu buat apa gitu loh. Atau kalau lagi orang cemas tuh biasanya cemas tentang kesehatan, browsing internet pun juga sekarang ada yang valid, ada yang enggak kayak gitu, dan itu yang harus kita pilih-pilih gitu. Jadi aku selalu bilang sama apa namanya, klien aku buat kalau lagi kayak gitu stop dulu ya, nanti aja nanti aja datang ke aku, nanti kita diskusi bersama di session psikoterapi kita kayak gitu. Karena kan datang ke psikiater nggak cuma dapat obat doang, ada session udah saatnya psikoterapi ya kita akan psikoterapi kayak gitu. Oke, dokter, thank you. Dok, terakhir nih, kita emang harus gantung gitu ya, karena tadi kita terpotong sedikit, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan ada next-nya. Untuk para remaja yang lagi nonton live IG ini, ataupun nanti, ataupun untuk para kakak-kakak, orang tua, remaja ini kan masa depan ya dok, generasi selanjutnya setelah kita gitu, yang menentukan bangsa kita juga.
tiga alasan kenapa mereka harus memperjuangkan kesehatan mental mereka tuh harus baik, dan apa tandanya, dan mereka harus kemana dok biar mereka lebih berani. Oke. Karena untuk remaja, pastinya remaja itu adalah masa depan bangsa ya. Dia yang akan perjuangan pahlawan-pahlawan kita dulu. Bangsa kita kedepannya ada di tangan remaja sekarang kan. Kita kan regenerasi, nggak mungkin kan semua ada fungsi eksekutif kita semuanya kita terus kan, nggak mungkin, ada regenerasinya. Dia mau menjadi seseorang nantinya pastinya dia harus punya kesehatan mental yang baik juga kayak gitu kan. Dia kan nanti akan fungsi eksekutif dia juga harus bagus gitu. Jadi memang sekarang dia harus aware, dan kesehatan mental itu up and down gitu. Jadi jangan baper ketika gue kok ada depresinya sih gitu, gue kok cemas sih. It's okay, no problem, itu adalah memang fase ini. Tapi nanti ketika kamu sudah aware dengan kesehatan mental, kamu udah tahu, oh aku lagi oke, aku bisa melajunya cepet nih gitu. Oh aku lagi nggak oke nih, oke berarti kalau kayak gitu aku perbaiki, ibarat mobil nih, mobil mogok kayak gitu kan, sudah kita benerin psikiater gitu. Habis itu di psikolog kita kasih variasi nih biar cakep gitu, biar jalannya lebih enak lagi gitu. Itu sama kayak kesehatan mental juga. Kita kasih motivasi, kita kasih semangat biar dia makin kedepannya makin pede, semakin dia pede juga kesehatan. Kita bilang sehat nggak cuma fisik doang, mentalnya juga harus sehat seperti itu. Itu adalah pesan-pesan untuk remaja kita. Jadi benar-benar kita harus sehat jiwa dan raganya kayak gitu kan. Jangan berkecil hati ketika mental kita sedang tidak baik-baik saja. Ibarat kata secara fisik kita batuk pilek juga oke juga kan, masih bisa jadi presiden nantinya gitu loh. Sama juga ketika kita mungkin ada di fase yang mungkin fase down gitu, itu oke. Yang penting kita kedepannya sudah lebih baik dan kita sudah tahu gitu. Kita sudah bisa assessment self-nya kita, bukan self diagnosis ya, nggak boleh loh self diagnosis. Kita bisa self assessment kita bahwa oh aku tipenya seperti ini loh gitu. Kemudian kapan kita harus datang ke psikiater ataupun psikolog ya, health professional health-nya, ketika saya tadi sudah bilang bahwa ketika sudah sampai mengganggu ke arah aktivitas. Ada 4 fungsi peran kita. Satu, peran kita sebagai sesuai dengan ini ya. Kalau kalau aku selalu bilang itu adalah reward kita. Jangan sampai kita nggak ngasih reward untuk diri kita yang sudah berjuang sampai saat ini, seperti itu. Dan yang terakhir adalah perawatan diri kita. Ya, itu benar-benar yang 4 peran kita yang harus kita jaga. Ketika ini ada trouble, ada gangguan, atau ada sinyal-sinyal ada error yang sudah tidak terlaksana dengan baik, itu mungkin mulai dievaluasi. Ada apa nih sebenarnya dengan diri aku? Kayak gitu. Sudah saat oke, jalan dulu. Tapi kalau mekanisme pertahanan kita sudah nggak oke, kita jatuh ke arah gangguan, please come to professional health gitu. Karena kalian berhak bahagia gitu. Jadi jangan ragu untuk mencari pertolongan gitu. Oke, wow, ini saya jadi pengen konsul nanti sama dokter Yulia. Dan teman-teman, adik-adik gitu ya, kalau yang lagi nonton, lihat ya dokter Yulia, apa ya, asik banget, tenang. Jadi kamu nggak perlu takut kalau mau ngobrol